Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alif Mubarok di channel Cerita Bisnis PKL. Saya seperti biasa ya sambil berjualan di depan kampus Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Kalau mau main di Purwokerto sangat lengkap ya, dekat dengan perkotaan, kemudian juga dekat dengan wisata alam ya, dekat dengan Gunung Slamet ya. Sana ada bisa teman-teman healing ya. Oke, di hari Senin ini ya sangat ramai sekali karena hari ini adalah hari kelulusannya anak-anak SMP dan SMA. Tadi banyak sekali yang konvoy. Oke, sebelum kita lanjut videonya ya, bagi teman-teman yang mau subscribe aja, nggak usah malu-malu ya jika berkenan. Kalau ada masukan silakan aja tulis di kolom komentar biar tambah ilmu, tambah pengalaman untuk saya dan teman-teman semua. Oke, kali ini video kali ini saya akan membagikan satu pengalaman atau cerita ya terkait dengan bagaimana ketika kita pengen punya usaha di kaki lima atau ingin berjualan di kaki lima tapi tidak punya modal ya. Tapi teman-teman harus saksikan video ini sampai habis biar tidak salah paham, tidak gagal paham, dan bisa menyerap apa yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Oke, kaitannya dengan jualan di kaki lima memang kadang penghasilan memang fluktuatif ya, naik turun, kadang sampai titik dimana kita kehabisan modal ya. Kita punya kemampuan untuk berjualan di kaki lima, kadang kita memang modalnya minim ya, tipis ya, sampai kita tidak bisa sewa lapak, kemudian untuk belanja aja untuk produk ya sampai nggak bisa ya. Solusinya adalah bermitra ya, bekerja sama dengan mereka yang punya uang. Karena mereka yang punya uang itu kadang punya uang banyak tapi tidak punya kemampuan untuk berjualan di kaki lima atau tidak punya waktu untuk berjualan di kaki lima. Asalkan ya kita sebagai penjual atau calon mitra mereka yang punya uang, pemodal ya, investor yang punya uang atau investor itu saling menguntungkan dan saling jujur ya, saling inilah apa, bisa berayan istilahnya kalau di Jawa itu. Insya Allah ya mereka dengan senang hati ya, asal bisa ini menjaga tanggung jawab, kepercayaan untuk mengembangkan usaha secara bersama-sama. Teman-teman bisa lihat aja pentol seperti ini, pentol deg-degan ya. Ini ada investornya, aslinya ada investornya, karena sebelum usaha ini saya memang usahanya telur gulung, kemudian es jeruk, macem-macem ya. Memang karena menghadapi, saya buka itu di tahun-tahun krisis ya, krisis virus dan ekonomi ya. Pas corona itu saya buka, memberanikan diri untuk keluar dari guru pegawai ya, saya fokus jualan. Karena memang untuk bertahan di era-era seperti itu, mahasiswa sekolah semuanya tutup, ekonomi lagi merosot ya, daya beli berkurang ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bermitra dulu ya, bermitra dengan pemilik modal. Kemudian sistemnya bagaimana, bisa persenan, bisa bagi hasil. Tapi dengan tekad saya ya, saya dengan Bang Kisno ya, orang Banjarnegara, jadi sudah komitmen untuk saling menjaga kepercayaan dan terusnya bagi hasilnya seperti apa ya. Yang penting usahanya terus berkembang ya, tidak stagnan ya di situ, terus omset segitu. Insya Allah ya, selama saya bekerja sama dengan Bang Kisno 3 bulan 4 bulan yang lalu ya sudah inilah omsetnya naik terus. Satu outlet sudah 500.000 ya, 600, yang lapak satunya Buaran malah lebih keren lagi di situ karena memang di sana lebih lama, 4 bulan, kalau ini baru 2 bulan jalan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, sampai pemilik modal itu menawarkan untuk nambah lagi gerobaknya, tapi karena memang waktunya belum memungkinkan bagi saya untuk nyabang lagi, memang saya
pending dulu untuk kaitannya nyabang banyak ya. Gerobaknya sudah ada, sudah dibikin ya, dua unit ya, tinggal disebar aja. Cuman saya mainnya memang bertahap. Saya membangun market dulu, nanti saya nyari karyawan dan saya gaji mereka. Kalau saya ke rewang atau karyawan memang saya gajinya bulanan ya teman-teman. Tapi kalau dengan mitra saya memang persenan ya, atau bagi hasil ya. Jadi seperti itu. Asal saya dan pemilik modal tidak ada yang dirugikan, saya rasa usaha seperti ini memang gampang ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lakukan ya. Jadi tidak perlu repot-repot ya, nggak usah pusing-pusing sampai tidak bisa berjualan. Maaf ya teman-teman, saya skip videonya, tadi ada pembeli. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari investor ya untuk kelas di kaki lima seperti ini usahanya. Banyak cara ya sebenarnya. Kalau yang saya lakukan itu memang saya tidak mau ya, kalau yang saya ya tidak mau berhubungan dengan saudara atau teman atau apa ya, investasi atau sama-sama punya modal lah gitu ya. Patungan-patungan saya nggak mau kalau model patungan-patungan ya kayak gitu. Soalnya kalau dengan teman dan seterusnya, kalau model patungan misalnya usaha ini 5 juta, 2 juta, 2 juta setengah, 2 juta setengah, itu malah kita malah repot ya. Berbeda kalau ada investor yang sudah saya taruh 5 juta, kita yang menjalankan. Nah itu lebih aman ya teman-teman, dibandingkan dengan sama-sama patungan uang, kemudian nanti yang menjalankan nanti nggak imbang, akhirnya konflik ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kalau si A patungan 2.500.000, si B 2.500.000, nanti konfliknya gimana? Ada yang rajin ya, si A rajin banget jaga lapak dan seterusnya, sing B tidak begitu rajin tapi mintanya bagi hasilnya sama gitu. Nah itu yang sering konflik seperti itu ya teman-teman. Jadi hindari seperti itu. Caranya adalah teman-teman bisa cek aja kadang di Facebook juga di posting ya, bagi teman-teman yang punya waktu dan punya lapak ini, ada usaha ini silakan dijalankan, nanti bagi hasil, sistem bagi hasil, persenan dan seterusnya. Itu untuk pemula atau yang kehabisan modal seperti itu, ambil aja, ambil ya, daripada teman-teman bingung ya, nggak punya modal. Sembari menjalankan seperti itu, teman-teman juga sambil ngumpulin modal untuk nanti bisa expert untuk usaha dengan penuh ya, modal sendiri seperti itu. Yang berikutnya adalah teman-teman tolong ya hindari kerjasama dengan sanak famili, kakak atau paman atau ponakan dan seterusnya. Usaha digotong seperti itu bareng-bareng ya, apalagi nanti sudah beda keluarga gitu, rawan sekali ya teman-teman, konflik dan seterusnya. Usahakan ya jangan, hindari yang model-model seperti itu. Suka orang lain sekalian ya, yang penting saling percaya, saling terbuka dan seterusnya. Keuangan, pengeluaran ya semuanya harus ada kwitansinya seperti itu, jadi menambah kepercayaan. Jangan sampai ada pengeluaran tapi tidak ada kwitansi. Nah itu kadang bikin salah paham di kerjasama apapun ya, bisnis atau apapun ya. Semoga teman-teman bisa melakukan apa yang saya alami selama saya berjualan di kaki lima. Kalau teman-teman ingin bekerja sama dengan kami ya, atau saya atau Bang Kisno, silakan aja langsung tulis di kolom komentar atau nanti tulis nomor WA saya ya di 0883945591, dan teman-teman bisa sharing dan bisa bekerja sama seperti itu, asalkan saling bisa jujur ya, seperti itu. Brian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Purwokerto.